Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya, selain candi dan artefak, warisan apa lagi yang ditinggalkan oleh leluhur kita di Nusantara? Jawabannya mungkin tersimpan di tempat yang tidak terduga. Bukan di dalam tanah, tapi di atas lemboran-lemboran lontar dan kertas kuno. Hari ini, kita akan membuka sebuah bab yang jarang sekali dibicarakan di sekolah. Sebuah arsip tersembunyi yang membuktikan betapa majunya peradaban Nusantara ribuan tahun lalu. Ini adalah episode X, Arsip Tersembunyi. Manuskrip Nusantara yang dunia tak pernah tahu. Mari kita mulai perjalanan ini dengan sesuatu yang fundamental. Tulisan. Jauh sebelum kita mengenal huruf Latin seperti sekarang, Nusantara sudah memiliki beragam sistem penulisan yang luar biasa canggih. Salah satu yang paling tua dan berpengaruh adalah aksara Kawi. Aksara ini bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga sebuah karya seni dan gerbang menuju ilmu pengetahuan. Aksara Kawi yang berkembang sejak abad ke-8 menjadi bukti bahwa tradisi tulis menulis di Nusantara sudah mengakar kuat sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno seperti Mataram kuno dan Majapahit. Dari aksara inilah kemudian lahir berbagai aksara daerah lainnya. Ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang literat, bangsa yang mencatat. Tapi, apa sebenarnya yang mereka tulis? Apakah hanya berisi cerita raja-raja atau mitos belaka? Nah, disinilah bagian yang paling mengejutkan. Manuskrip-manuskrip kuno dari berbagai penjuru Nusantara, seperti dari Lombok, Bima, Makassar, hingga Tanah Batak, ternyata menyimpan rahasia ilmu pengetahuan yang sangat maju pada masanya. Kita tidak hanya bicara soal sastra atau hukum adat. Bayangkan, leluhur kita sudah menulis panduan lengkap tentang astronomi, cara membaca bintang untuk menentukan musim tanam, hingga ilmu navigasi yang memungkinkan mereka menjadi pelaut ulung yang mengarungi samudra. Manuskrip dari Lombok dan Bima, misalnya, banyak yang berisi catatan falak atau perbintangan. Mereka mampu memprediksi gerhana dengan akurasi yang menakjubkan, hanya dengan pengamatan mata telanjang dan perhitungan matematis yang rumit. Sementara itu, di Sulawesi, manuskrip seperti Lontara Bilang mencatat setiap peristiwa penting harian, layaknya sebuah jurnal modern. Di Tanah Batak, Pustahalaklak yang terbuat dari kulit kayu menyimpan pengetahuan tentang pengobatan tradisional, ramuan herbal, hingga kalender kuno yang disebut Porhalaan. Ini semua adalah bukti konkret bahwa Nusantara adalah pusat ilmu pengetahuan, bukan hanya wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Leluhur kita adalah para ilmuwan, dokter, dan astronom yang menuangkan penemuan mereka dalam bentuk tulisan. Sekarang, mungkin muncul pertanyaan besar, jika manuskrip ini begitu banyak dan penting, di mana semuanya sekarang? Mengapa kita tidak pernah mempelajarinya? Inilah bagian yang sedikit ironis. Sebagian besar dari harta karun intelektual ini justru tidak berada di Indonesia. Ribuan manuskrip Nusantara kini tersimpan rapi di perpustakaan universitas di luar negeri. Salah satu yang paling terkenal adalah di Universitas Leiden, Belanda. Bagaimana bisa sampai di sana? Selama masa kolonialisme, banyak manuskrip ini yang dianggap sebagai rampasan perang, hadiah, atau bahkan dibeli dengan harga yang tidak sepadan. Para pejabat dan ilmuwan kolonial menyadari betapa berharganya naskah-naskah ini. Mereka membawanya ke Eropa untuk dipelajari, diteliti, dan akhirnya disimpan di arsip mereka. Proses ini memang menyelamatkan banyak naskah dari kerusakan, tapi di sisi lain, juga memisahkan kita dari warisan pengetahuan kita sendiri. Kita seperti kehilangan sebuah perpustakaan raksasa yang berisi jati diri dan kehebatan masa lalu kita. Kenyataan bahwa begitu banyak naskah yang ada menunjukkan satu hal lagi yang sering kita lupakan, eksistensi sistem perpustakaan kerajaan. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit diyakini memiliki pusat penyimpanan naskah yang disebut Pustakalaya atau perpustakaan kerajaan. Tempat ini dijaga oleh para pujangga dan ahli tulis yang bertugas tidak hanya menyalin naskah-naskah penting, tetapi juga menciptakan karya-karya baru. Ini adalah sebuah sistem pengelolaan pengetahuan yang sangat terorganisir. Mereka paham betul bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, pengetahuan harus dicatat, dijaga, dan diwariskan. Sebuah kerajaan tidak akan bisa mengelola wilayah yang begitu luas tanpa administrasi yang kuat, dan administrasi yang kuat membutuhkan budaya tulis yang mapan. Jadi, apa pesan yang bisa kita ambil dari semua ini? Sederhana, namun sangat mendalam. Negeri yang menulis adalah negeri yang maju. Sejarah Nusantara membuktikannya. Kita pernah menjadi bangsa penulis.
bangsa yang haus akan ilmu dan tekun mencatatnya untuk generasi mendatang. Kemampuan kita untuk berinovasi dalam bidang astronomi, navigasi, dan pengobatan ribuan tahun lalu. Semuanya berawal dari tradisi, literasi yang kuat. Kini, tantangan kita adalah bagaimana membawa pulang pengetahuan ini, bukan hanya secara fisik, tapi yang lebih penting adalah membawanya kembali ke dalam kesadaran kolektif kita. Dengan kemajuan teknologi digital, banyak dari manuskrip ini sudah didigitalisasi dan bisa diakses secara online. Ini adalah kesempatan emas bagi kita, generasi sekarang, untuk kembali mempelajari, mengkaji, dan bahkan mengembangkan ilmu pengetahuan yang pernah menjadi kebanggaan leluhur kita. Mari kita gali kembali arsip-arsip yang tersembunyi ini dan tunjukkan pada dunia, juga pada diri kita sendiri, bahwa kita adalah pewaris dari sebuah peradaban yang agung, peradaban yang menulis. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan agar kita bisa terus mengungkap rahasia-rahasia menakjubkan dari sejarah kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya.